Heyo. Selamat siang teman-teman. Selamat sore sahabat Mirai. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Baik semua ya, coba kita cek portonya dulu. Halo Ibu Sisil, boleh share nggak sih portofolionya berapa nih? Total value, yield, dan urutan keberapa nih? Tadi sih sempat ngintip, masih kecil sih dibanding sama yang lainnya. Coba berapa? Total portofolionya berapa nih? Total itu yieldnya sih 12%-an ya. Yieldnya 12%, berarti sekitar 12 jutaan ya? Iya, karena kan modalnya 10 juta ya. Iya. Itu ranking keberapa? Rankingnya sih masih di 203. 203, Oke. Mungkin yang akan lebih mudahnya itu kita langsung bahas aja saham yang kemarin sama tadi pagi sempat saya mention, Dharma Max, di mana saya mau trading. Dan ternyata ada kesempatan berkali-kali sebetulnya mungkin, tapi ya karena ada kesibukan yang lainnya, jadi saya cuma bisa trading hari ini 2 atau 3 kali gitu. Jadi jual saham yang kemarin, hari ini tadi masuk 2 kali trading. Iya, satu lagi Sunframe. Kebetulan kan ada beberapa hari ini dia naik terus. Dari kemarin tuh nggak berani trading gitu. Terus kan ada yang nyangkut juga tuh yang di account di Mirai ini. Kebetulan tadi ada yang keluar, akhirnya coba iseng masuk di friend. Cuma sayangnya kecepatan jual. Ya habis gimana dong? Pikirkan kalau memang nggak sangka aja sih, kebetulan pergerakannya dia hari ini tuh kebetulan anomali banget. Nggak seperti kemarin-kemarin gitu, turunnya tuh sampai banyak. Karena tadi efek IHSG yang sempat turun nembus di bawah 6.000. Jadi tadi iseng lihat-lihat kayaknya boleh juga ya gitu. Karena harusnya sih harga dia di atas 120 ya. Dan kemudian dengar lagi rumors yang beredar. Katanya sih akan ada corporate action, which is kita nggak akan pernah tahu corporate action apa. Karena sebentar lagi akan ada groups yang membahas apa yang menjadi corporate action atau aksi korporasi dari emiten ini. Kalau memang trading itu yang kita nggak boleh lupa adalah satu hal, perhatikan perusahaannya juga. Emang sih saham gorengan itu suka dibilang kolesterol tinggi, soalnya kan kita nggak tahu ya, tergantung nasib di tangan mana. Oke, sekarang kita tanyakan ke investment spesialis kita nih, yang paling muda nih. Berapa nih, Mas Isya, yieldnya? Yieldnya per hari ini 26%. 26% yieldnya. Berarti udah jadi 12 juta? 12 jutaan. 12 juta 600. Iya. Hanya dalam 2 minggu. 2 minggu, hoki itu sih juga. Nggak mungkin ya hoki ya 26%. Nggak terima kita. Itu ranking keberapa tuh secara gross? Ranking 60. Ranking ke 60. Wah, ini calon-calon pemenang HOTS Championship nih, Tampaknya curiga saya nih. salah tempat ya. Enggak. Tampaknya saya sama Mas Izan aja sih. Nah, kemarin itu kita sempat beli kren kan teman-teman, beli kren. Hari ini krennya naiknya tuh signifikan. Kemarin udah naik, hari ini kren juga udah lumayan naik. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Hari ini naik 6%. Nah, kita kemarin kan sempat beli tuh ya, buy on weakness di support uptrend line di harga 116. 200 lot dapat 15%. 347 lumayan ya kemarin kita beli. Nah, jadi ya gitu. Jadi kalau misalnya kita beli saham ada buy on weakness, ada buy on breakout. Jadi kayak misalnya kemarin kita beli Mari buy on breakout resistance. Nah, sekarang kemarin juga beli kren buy on weakness. Belinya tuh di support uptrend line karena posisinya lagi uptrend. Nah, terus ada koreksi. Nah, kita masuk di situ kemarin di 116, pas banget di supportnya. Kayak gitu. Terus juga hari ini udah taking profit karena jadi kan kita sebagai trader nih kita harus harus tahu bahwasannya modal itu adalah suatu hal yang penting. Jadi untuk kita bisa jual beli saham itu
baiknya kita atur modalnya. Kayak misalnya udah cuan, kita buang dulu untuk bisa beli saham yang lain kayak gitu. Karena bagi seorang trader itu modal adalah hal yang penting gitu teman-teman. Nah ini sekarang udah istirahat, waktunya istirahat. Ntar sesi 2 kita bisa mulai lagi. Nanti di show tadi lagi ada nasabah, ada piket, jadinya kita bisa on kamera. Kita lihat nih yang berikutnya nih. Glenda dari Ayo, tadi Mas senyum-senyum Izan. aja. Kayaknya cuannya udah banyak ya. Oh tentu tidak. Tentu tidak. Bisa diceritakan nih yieldnya berapa nih? Kalau mungkin Bu Sil tadi bilang yieldnya masih kecil, kalau aku mungkin nggak terlihat ya gitu. Kenapa tidak terlihat? Karena Saking- yield aku minus. Minus berapa Glenda? Ya ampun, harus dikasih tahu nih. Boleh lah, kasih tahu Aku dong. salah ya. Malu. Masih Malu. minus? Aku di sebelah yang senior gini, aku malu loh. Kalau gitu Insignifikan rasanya. ranking berapa? Minus tuh ranking berapa sekarang? Lebih parah lagi kalau dikasih tahu ranking. Oke lah, yieldnya itu minus 4,6. Oh, yieldnya minus 4,6. Ranking yang mana nih? Kalau weeknya 2527. Kalau Wah, rankingnya besar sekali ya. Rankingnya besar, yieldnya minus. sudah lama itu, kalau grossnya lebih parah. Grossnya 5.400. 5.400, nggak apa-apa lah. Nah teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di OI-nya Isya, tepatnya di Puri Kencana. Hari ini gue sebagai salah satu newbie, kayaknya newbie ya, di antara ada semut-semut, akan coba belajar sama Isya yang yieldnya paling gede, yang paling cuan di antara kita semua. Gimana sih caranya supaya gue bisa cuan juga kayak Isya, supaya yield gue gede. Dan kita langsung aja yuk masuk ke dalam, sekalian kita juga bakalan live trading bareng sama Isya. Isya, thank you banget nih, gue udah boleh datang ke sini hari ini. Nyantai. Gimana? Tadi dari kantor? Dari kantor gue. Dari kantor. Terus gimana tradingan lu? Nah, gue hari ini spesifik gue udah datang ke sini, gue berburu sama lo nih. Enggak lah, sharing-sharing aja. Yang paling cuan di antara kita semua, di antara ada semut-semut ini. Enggak, hoki. Enggak lah, Oke. itu namanya lo udah berpengalaman, lo udah trader yang bijaksana ya nggak sih? Enggak juga. Udah berapa lama lo main trading? Udah 4 tahun lah. Udah 4 tahun. Lu baru ya? Gue bener-bener ada semut ini bener-bener baru, nih. jadi jauh banget pengalamannya sama lo nih. Bisa lihat dulu kali ya dari Coba, foto boleh, gue. boleh. Lu beli apa aja emang? Nah, jadi ini nih, tadi gue sempat beli TSPC di 1.510. Iya. Gue sebenarnya masih ngantri jual sih. Ngantri jualnya di Tadi tuh 1.580, tapi gue udah pas tadi di bawah ya? Maksudnya pas open sesi pas 2 ya? open gue beli langsung gue order list sih sebenarnya. oke, Tapi oke. tadi gue sempet 1.570, terus gue amend gitu ke 1.600, gue takut ketinggian deh. Tapi tergantung sih, itu kan saham farmasi juga. Maksudnya kita lihat juga di saham yang farmasi yang lainnya nih, kayak misalnya IRA atau INAF, karena kan mereka naiknya per sektor ya. Kayak kemarin kan mereka naik tinggi banget. Nah si TSPC ini Tempos kan belum gitu naik. Kayak gitu, makanya pertimbangan beli TSPC sih oke sebenarnya. Kayak gitu, tinggal ngelihat saham-saham farmasi yang lain. Maksudnya dia masih pengen naik apa enggak gitu. Jadi ntar biasanya ngikut sih. Nah Gitu. kalau kayak gini nih, ngelihat dia bakal naik lagi atau enggak tuh dari mana siapa? Atau kita lihat chartnya aja ya. Oke. Di handphone bisa, di PC juga Kita lihat, bisa. Iya. gue lihat ya handphone Iya, deh. chart, iya. TSPC. Yang per berapa menit? Yang daily sih. Biasanya gue liatnya yang daily. Per berapa menit gak? Enggak. Yang maksudnya yang harian aja nih, yang daily time frame-nya. Ini ada MA 120 nih, masih di atas MA 120 kan. Jadi MA itu ini Coba garis ini. Ini nih. Di handphone tuh bisa kelihatan nggak? Bisa MA tuh di sini. Oh. Terus MA set, terus MA 120 tuh yang 5 ya. Ini matiin. Nah lu matiin terus lu aktifin yang 5-nya. Coba. Semuanya ini. Terus lu aktifin yang 5. Oke. Oke. Close. Terus lu Oh sorry. Oke, kayak gitu. Jadi EMA itu moving average ya, pergerakan kalau 120 tuh 120 candle kayak gitu. Nah, ini masih berada di atasnya, berarti sebenarnya masih oke lah, masih Coba bisa lihat masih di bisa atasnya di naik. mana sih? Ini kan line-nya ini ya. Garis EMA 120-nya ini.
ya kan? Nah candlenya tuh masih di atas garisnya gitu, belum nggak di ada bawah. yang di bawah. Kalau kayak gini kan di bawah nih. Oh, nggak ada yang di bawah candle. Nggak ada yang di bawah MA. Secara signifikan Iya. nih, ada sih cuman nggak banyak gitu ya. Oke, nah terus kalau misalnya kayak gini, ini kira-kira gue holdnya berapa lama? Terus kira-kira prediksinya untuk dilepas di berapa gitu? Ini swing trade kah atau day trade kah? Sebenarnya itu balik lagi ke diri kita sendiri sih. Jadi semua saham juga bisa aja kita pakai untuk day trade ataupun swing kayak gitu ya. Nah kalau misalnya ini mungkin di sini ada resistance-nya itu di 1.600. Itu tadi harga harapan gue sih Gojil. Iya, mungkin bisa lu set di situ nanti kalau misalnya udah optimis lagi. Kayak gitu udah optimis lagi, harga udah mulai naik 1.600 itu resistensinya. Kalau misalnya dia bisa di atas 1.600 nih, misalnya dia break 1.600 terus dia stay di atas 1.600, lu masih bisa pertimbangin untuk hold dulu aja gitu. Oke. Gitu. Nah, itu tuh kira-kira akan terjadi hari ini kah atau dalam beberapa hari enggak? Itu yang nggak bisa kita tebak ya kan, kita bukan cenayang, jadi kita cuma Oke. mengindikasi aja lah. Jadi kita mengindikasi kayak gitu. Sekarang kita bisa masuk ke Pak Tasrul. Halo Pak Tasrul. Halo semua, ya. Pak Tasrul. Ya. Yield di 2 minggu ini berapa Pak Tasrul? Parah saya. Berapa kira-kira yieldnya Pak? Minus 1 juta lebih. Minusnya 1 juta lebih? Ya, 1 juta, 1,1 Oh, lah kan. minus sekitar 10% Sempat naik sih, ya? tapi salah prediksi di SIMP kan. Harusnya kan udah bottom tuh kan. Udah berapa kali turun. Ya, ini udah secara teknikal udah bottom. Namun ya itu tadi, kita juga nggak bisa prediksi harga CPO kan. Tapi mudah-mudahan bisa recovery. Amin. Ya. Amin. Saya coba pertama masuk era ya, waktu itu di profit sih ya, dikit ya, dengan beli 10 juta, coba dulu. Kemudian saya lihat SMP menarik nih, ya kan, udah koreksi berapa hari gitu kan, dan sampai kita juga secara fundamental bagus, ya enggak. Masalah sekarang kan, nah ini masalahnya kan, fundamentalnya bagus, ya kan, CPO-nya terus merosot, momentumnya belum ada, ya kan. Saya coba untuk bottom fishing, saya beli nih, malah banyak belinya kan. Akhirnya saya harus merelakan, ya kan, saya harus cut loss, ya kan, karena saya pakai trade limit juga kan, enggak. Nah ini waktu itu saya nggak salah, ini telat cut loss nih penyakitnya nih, SMP. Jadi sahabat milenial Anda hati-hati ya, 2,5% misalnya kan turun kan nggak. Saya cut loss, waktu itu saya nggak tahu kesibukan apa, saya nggak tahu kan. Tiba-tiba gue balik lah ini kok udah berapa persen? Udahlah saya cut loss aja, nggak apa kan. Kemudian saya coba masuk ISP, udah untung dikit ya kan. Nah, tapi saya nggak sabar juga ya. Baru kemarin ini bounce. Ya kan, pilihan saya udah benar, ya kan, baru kemarin ini benar, udahlah. Nah, sekarang kita masuk ke singer kita nih, penyanyi kita nih, Wahyu Slow. Mas Wahyu, yield portofolio berapa nih? Halo. Aduh, kalau saya udah pasti yang paling banyak di antara yang lain itu saya paling banyak Paling banyak berkahnya ya? paling banyak loss-nya. Yieldnya berapa nih, Mas Wahyu? Kalau yieldnya sih, kalau di sini aku lihat di weeknya tuh minusnya 1,21%. Terus kalau grossnya itu ada 0,17%. 0,17%. Itu ranking grossnya berapa tuh, Mas Wahyu? Ranking rame nih rankingnya nih kalau yang saya punya nih, angkanya banyak. Angkanya indah ya? Angkanya indah banget. Ada ini yang transaksi value 2527. 2.127. Ya lumayan lah ya, bisa beli gorengan ya. Ya lumayan jauh lah. Balik lagi. Oke, jadi kemarin setelah gue bikin video yang gue tuh dapet cuan kan, terus pas gue cek, kenapa kok minus? Tapi kenapa setelah gue cek di sini minus 0% minus? Apa gue yang salah cek? Apa gimana, gue nggak ngerti nih kan. Ternyata gue yang salah sih, karena gue foto itu tuh. Ternyata di situ tetap plus gue dapet, cuman mungkin dari totalnya performa gue di trading itu masih banyak minus, masih banyak lossnya, jadi tetap minus gitu. Jadi hari ini gue mau coba lagi beli lagi sahamnya, kita cari yang agak-agak lumayan lagi. Di sini ada SCMA-nya ini udah naik. Kemarin gue tuh lewat habis jalan, terus gue lihat ada Waskita gitu-gitu kan, banyak. Kayaknya itu juga pas gue buka nih, Waskita Karya kayaknya bagus nih, memperkuat kita nih, pesan beton ya kan. Kalau harga sekarang tuh lagi turun nih, mumpung lagi turun nih, dia bukanya di 1060, sekarang
sekarang 1055. Sekarang ini gue beli, dia naik lagi. Kita beli di harga 160 ya. Mudah-mudahan kesotoyan gue kali ini membeli saham kayak kemarin, cuan lagi. Untuk menambal loss yang kemarin, sekarang di was kita gue mau beli ini 20. Dijual, gimana mau jual, gue punya sahamnya juga enggak, salah menu. Jadi hari ini gue sambil santai karena gue kemarin habis dari gunung kan, mantep banget kan. Sekarang nyantai, main saham, trading di gunung, di rumah, tiduran, nyender. Kita masuk lihat order list. Udah gue beli, kita tinggal tunggu. Nah ini saya jadi penasaran nih sama yang portofolionya paling bagus dan cuannya paling bagus. Mas Isya nih resepnya apa sih? Dalam 2 minggu 26%. Analisa teknikal aja sih, analisa teknikal, karena kata Pak Tasru bener juga, kayak dari modal 10 juta kita nggak bisa banyak pilihan untuk beli saham. Jadi strategi saya tuh beli saham yang kecil-kecil, yang second, third liner kayak gitu. Jadi lebih ke analisa teknikal sama tape reading lah, lihat bid offer kayak gitu. Oke. Apakah kita mau live trading? Coba langsung nih sekarang, Sya. Coba. Ayo. Kita belajar langsung sama yang udah jago nih. MTK. Oh, alah. Beli. Nah, coba ya. Nih gue juga. Wih, naik sekali. Seneng gitu kalau ngeliat chart gitu ya. Enak ya. Tapi kalau kita beli dia turun, aduh. Coba aja beli di 2.500. Coba deh. Ini di 490 tadi sempat. Iya, cuma offernya tuh kan kita kalau mau beli di offer kan. Nih. Lihat sini apa lewat stock order? Apa sih? Lewat itu. Benar. Okay. Nah, enakan ngeliat mana? Gua sini, apa ini? Ini nggak bisa beli. Nah, belinya di stock order. Iya. Kalau stock price cuma buat lihat. BK. Nih, gue beli deh 2.500. Oke, execute. 2.500. Gue berapa nih? 10 juga. Ya udah. Coba lah. Kalau dapat lah, karena kan kita belinya di offer. Jadi ini ada bid, ada offer. Bro, gue masih suka bingung nih. Ada antrian orang beli, ada antrian orang jual. Nah, kalau antrian orang beli itu yang bid, merah. Namanya merah, ya. Yang ini yang atas itu offer, antrian orang jual. Jadi kalau kita beli di antrian orang jual tuh pasti dapat. Oke, andai kata tadi gue di 2490 atau 2480 bisa, tapi ngantri ya? Ngantri. Iya, masuk dalam antrian orang yang mau beli, ngebid. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang yieldnya terbaik kedua nih. Head of equity dealer kita nih, pasti tiap hari kan ngeliatin monitor. Saya kalau datang ke tempatnya dia monitor ada 6. Jadi sebenarnya udah biasa nih ngeliatin beginian nih. Ibu Sisil, kira-kira portofolionya isinya apa aja nih? Kalau per hari ini jujur masih saham gorengan juga. Saham gorengan, second liner, third liner. Isinya apa aja? Hari ini saya masih keep Danan X. Danan X? HRTA sama NPGF. NPGF. Kemarin yang paling cuan tuh dari saham mana sih, Bu? NPGF. NPGF itu berapa persen? Wah, 2% bolak-balik soalnya yang ini. Oh, TikTok ya? Iya, TikTok. Saya malah coba masuk ke saham-saham yang kayak lumayan masuk seperti Indi, BRPT, malah kemudian lumayan dalam. Ke covernya dari NPGF. Oh, jadi NPGF menyelamatkan sisanya ya? Dibilang begitu. Ya soalnya mungkin ya itu karena memang modalnya cuma 10 juta. Bukannya menghasilkan arti 10 juta. Sebetulnya kalau saya lebih lihatnya bagaimana cara kita manage dananya itu, dibaginya bagaimana. Saya waktu awal agak kebingungan juga karena dengan uang segitu saya pikir tadi mau saya bagi cuma ke 2 saham aja tadinya. Tapi begitu saya lihat 2 saham kok kayaknya kurang efektif ya gitu kan, dari masing-masing kira-kira 5 jutaan kan. Saya lihat kurang efektif, akhirnya saya bagi bisa di 3 atau sampai 4 saham. Sini kita punya tamu datang pas lagi mau video. Halo, sini dong, sini. Enggak, ini memang lagi bikin reaksi semua. Tuh, ada Pak Tasru. Apa kabar? Lagi. Main apa nih hari ini? Main apa? Aduh, paling masih lihat MPEG. Apa sih MPEG? Gue tadi coba PNBS. Apa? PNBS. Kemarin masuk, tadi keluar. Tadi jual di 162. Iya, Sisil jago nih. Enggak yang lebih. Gue yang bilang. Gue tak nafsu sih katanya, belinya bus. Langsung satu counter satu. Bisa, beli full ini kan. Full terus
Kemudian ini kita akan lihat juga apa namanya yang rata-rata gerakan yang kecil kan. Maksudnya yang Iya, sama-sama kecil. susah. Ya. Sih memang betul. Susah, jadi bukan bela diri ya. Enggak, Kita kan kadang-kadang lihat kan yang ada liquid ya, betul. chipnya enggak. Iya, Nah itu kan kecil nih kan. betul. Nah, Spreadnya kecil. kecil, jadi mau nggak mau kita dipaksa main gituan kan. Nah, Padahal kamu sering kasih stock pick loh. Kalau pagi tuh yang 3 saham yang itu lumayan walaupun nah, maksudnya walaupun Itulah. saham yang third liner atau second liner, tapi kan sebenarnya bagus. terus malah kita Ternyata teori tidak semudah praktek. Bener gak sih? Ya kan? Bener. Ya, technical canggih gitu, tapi waktu nginter tuh perlu Waduh. ini. Karena gini buat saya ya, sebetulnya sebenarnya itu yang paling penting dari investor ataupun trader ya, satu hal, harus berani cut loss. Iya, pada cut loss. Karena kalau misalnya lu udah tahu arahnya udah salah nih, lu nggak cut loss makin Iya. dalam mainnya kan, bener gak Lalu sih? pasti tantangan kan kayak coba deh besok kan udah turun berapa persen nih CPO kan, coba deh kalau besok kan. Oh nggak ada cara lain, bener sakat kan habis nyusut lagi ada untung Iya, cut. iya. Dari sebanyak itu saham udah berapa banyak saham yang pilihannya? Ih banyak, saya trading banyak macam-macam deh pokoknya. Nah itu saya nggak bisa seperti itu. Banyak kemarin 2 doang sih. Kemarin cuma BEBS sama satu lagi apa ya? Oh sempat masuk di MMX. Saya PMMP juga masuk. Yuk kan kemarin mention kan bagi-bagi kan itu kita ikutan masuk tuh. Lumayan cuannya. Cuma saya masuknya waktu udah breakout. Jadi 4.30 udah baru enter. Jadi trading plan-nya seperti itu ya, dibagi tapi sahamnya yang kecil-kecil. Iya, jadi nggak saham kecil juga sih sebetulnya, masuk ke saham-saham yang seperti tadi yang saya bilang kayak Indian lainnya juga. Seperti di MMX saya juga masuk sebetulnya nggak besar, tapi kontribusinya mungkin plusnya hampir sama dengan MPGS dan yang lain. I see. Nah, sekarang kita masuk ke Glenda. Glenda kok bisa minus sih? Jadi namanya newbie ya gitu, cari informasinya mungkin karena ini kan host championship kan cuma 4 atau 5 minggu. Ini sarana belajar Glenda. Iya, jadi nyari informasi gimana sih caranya, kayaknya nggak bisa dia beli blue chip atau gimana, itu kan pasti nggak cuan untuk dalam waktu singkat kan. Coba cari saham gorengan sana sini, malah lolos. Sahamnya apa kira-kira nih? Ya setelah berapa minggu ya, 2 mingguan ya, terseok-seok, lumayan lah ada yang hijau. Semoga ranking grossnya juga naik ya, gak cuma weekly-nya aja. Beberapa saham yang kemarin dibeli itu kayak minggu lalu tuh sempat yang BBRI, tapi BBRI aku jual cepet kayak 1-2 hari gitu. Nah terus merah kemarin kembali dipersembahkan oleh BABP, terima kasih. Nah kemarin tuh hijau selain BBRI, yang minggu ini ya, itu ada DSNG, terus Mari dan MNCN. Itu kemarin aku cepet mainnya kayak cuma 1 hari gitu. Yang MNCN dan DSNG aku belinya di Jumat, jadi cuma 1-2 hari holdnya. Hari ini aku beli ada MTPS dan juga TSPC. Nah tadi itu aku sempat pengen ngantri di Excel, tapi karena rame, harusnya kemarin deh kayaknya, jadi nggak dapet. Tapi nggak apa-apa. Ada IRA juga yang aku sempat ngantri tapi nggak dapet. Jadi sekarang ada pegang 4 saham, masih Pegas merah. Ada beberapa yang nyangkut kayak Pegas, itu kemarin sempat jual di angka yang lumayan, padahal nggak ngarep juga gitu, tapi laku. Terus kemarin itu beli lagi tapi sekarang turun. Oke nih, sekarang kita masuk ke Pak Tasrul. Pak Tasrul, kira-kira saham apa aja nih yang masuk dan keluar kemarin? Saya udah masuk era, sebenarnya era itu udah lumayan ya. Itu cuma saya lihat market kecepatan jual beberapa kali masuk gitu kan. Yang setelah itu adalah waktu di SCMP sama di SSP kan. Sebenarnya itu sama bagus kan, cuma mungkin momentumnya belum ada, belum ketemu kan. Kalau saya lihat ini bagus ISSP sama SMP untuk jangka bagus. Tapi kita kan di sini kan waktunya sebulan ya, makanya wah ini nggak bisa nih kan, saya harus setting ulang nih kan, saya cut aja semua kan, saya cut semua, terus saya coba masuk ke Wood nggak jalan nih, oke kan, coba masuk ke Excel nggak dapet, oke, jadi bisa recovery tadi dari Wood sebenarnya. Yang nggak lumayan saya untungnya di Wood ya, cuma kemarin saya pakai trading limit lagi nih, ini kena for sale. Ya, jadi Wood masih untung, Excel untung, tapi saya nggak banyak waktu itu beli ya, karena harganya 2.500-an sekian ya. Kemudian ISSP pertama untung, habis itu buntung. Oke, sekarang kita ke musisi kita.
Ini kan tadi yieldnya negatif nih. Kira-kira bisa evaluasi nggak sih? Apa yang membuat yieldnya itu negatif? Evaluasinya terlalu sotoy. Lalu memang kan karena baru banget pertama kali main trading, buka aplikasi aja nyari-nyari beli sahamnya caranya gimana itu sambil nyari-nyari gitu kan. Jadi nyariin untuk saham yang mau dibeli aja bingung apaan ya. Akhirnya nyari nama-nama sampai akhirnya ketemu ada namanya Asmi lah. Wah, ini ada teman nih kayak juga nih punya perusahaan. Akhirnya beli dan bingung. Jadi saham riset dari mana ya kan? Apa nih jangan punya teman nih. Jadi kita harus mensupport teman yang punya perusahaan ya kan. Jadi kalau ada teman jualan apa tuh saya beli. Kayak Brenda tadi ada saham yang nyangkut mungkin mau dibeli, jual aja saya yang beli nanti. Asik, tabung. Prinsipnya silaturahmi ya. Silaturahmi itu penting karena besar kecilnya itu kayak dana yang ada misalnya 10 juta atau keuntungannya cuma berapa persen. Besar kecilnya itu buat gue nggak masalah karena yang penting kita bersyukur apapun yang didapat kecil maupun besar. Jadi Asik. tadi saham Selalu pertamanya Mas Wahyu itu Asmi atau ada sebelumnya beli saham yang lain? Enggak, kalau pertama gue beli itu Antam. Karena tadi yang juga Pak Tasro bilang kan Antam itu bagus ya. Bener Pak, bagus Pak Antam Pak. Tapi pas saya beli itu, wah bagus Pak. Wah saya Pak. Thank you nih buat semut-semut yang udah hadir dan share portofolionya. Nah, kalian kan setiap harinya selalu update nih terkait pergerakan portofolio kalian. Rekan-rekan Mirai Aset nantinya bisa melihat nih trading plan dan strategi dari semut-semut ini. Ada yang kayaknya udah sophisticated investor, ada yang juga kayak Bu Sisil yang tiap hari lihat monitor, ada juga yang masih newbie kayak Glenda. Jadi sahabat Mirai Aset bisa mengevaluasi apa ada yang salah nggak sih dengan trading plan kita. Sampai jumpa di The Smooth berikutnya. Gila ini mah. Dibeli 5 lot, tapi kok merah. Merah terus. Sebenarnya market itu banyak opportunity apalagi. Apakah saya akan gunakan lagi fasilitas T+-nya?